Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Mothers Nusantara di mana saja berada. Kembali bersama kami di channel kebanggaan, channel edukasi, inspirasi, serta informasi KR TV, Kang Rafiq TV. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan materi ilmu nahwu yang ada pada bab Ismul Isyarah. Untuk para Mothers yang menginginkan materi Ismul Isyarah, silahkan disimak baik-baik, serta seluruh para Mothers Nusantara, agar para Mothers semuanya mendapatkan pengalaman ilmu yang luar biasa yang terkait dengan ilmu nahwu. Ismul Isyarah dalam nahwu wadih dikatakan bahwa wahuwa ismun ma'rifatun yadullu ala muayyanin musyarin ilaihi. Jadi isim isyarah itu adalah isim ma'rifat yang menunjukkan sesuatu yang ditentukan dan diisyarahkan, baik isyarah hisyah ataupun selain hisyah. Apa itu hisyah? Hisyah itu adalah seperti tunjuk jari, itu, ini, iki, kae, kono kae. Itu namanya isyarah. Nah, isim isyarah ini mabni. Kenapa mabni? Karena lidalalati ala syai'in muayyanin musyarin ilaihi. Jadi alasan kenapa isim isyarah itu mabni, karena menunjukkan sesuatu yang ditunjukkan, yang ditentukan dan diisyarahkan tadi. Itu alasannya isim ini menjadi ma'rifat. Para Mothers Nusantara di mana saja berada, isim isyarah itu contohnya ada dha. Dha ini menunjukkan mufrad mudzakkar. Kemudian bihi yang menunjukkan mufradah muannasah. Kemudian dzani menunjukkan musanna mudzakkar. Kemudian tani menunjukkan musanna muannas. Dan di kitab Nahwu Wadih yang terakhir adalah ulai. Untuk apa? Untuk lijam'il uqala, menunjukkan jamak pada orang-orang yang berakal, baik itu dari kalangan dzukurin au inasin, min dzukurin au inasin, baik itu mudzakkar ataupun muannas, laki-laki atau perempuan. Nah, isim isyarah kita bahas yang musanna sekarang. Lil musanna awil lil musanna al mudzakkar awil muannas yu'amalu muamalatal musanna, diamalkan sebagaimana musanna. Artinya apa? Artinya ketika rafa dengan menggunakan alif, makanya di situ ada redaksi fayakunu bil alifi fi halatir raf'i wa bil ya'i fi halatayin nasbi wal jari. Isim isyarah yang menunjukkan musanna, baik itu mudzakkar atau muannas, ketika rafa maka digunakanlah alif. Kemudian ketika nasab dan jar digunakanlah ya. Contohnya, tanit dajajatani madbuhatani. Tanit dajajatani madbuhatani. Kedua ayam itu madbuhatani, disembelih. Kenapa menggunakan tani? Karena mahalnya mahal rafa menjadi mubtada. Tanit dajajatani madbuhatani. Makanya fayakunu bil alifi hal fi halatir rafi. Nah, kemudian contoh yang kedua, dzabahtu tainit dajajataini, menggunakan taini bukan tani, dengan ya, taini. Kenapa? Karena mahalnya mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Karena menjadi maf'ul bih. Dzabahtu artinya saya menyembelih. Tainit dajajataini, kedua ayam ini.
Jadi ta ini menggunakan ya, kenapa? Karena mahalnya mahal nasab menjadi maf'ul bih dari fi'il labahtu. Para mahadras Nusantara di mana saja berada, dilanjutkan dengan contoh yang ketiga, yaitu tobahtu baido tainid dajajataini. Tobahtu baido tainid dajajataini. Artinya tobahtu, saya memasak, baido, telur, tainid dajajataini, 2 ayam ini. Kenapa taini? Karena mahalnya mahal cer. Kenapa mahal cer? Karena tainid dajajataini ini menjadi mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Mudhofnya baido, telur. Tainid dajajataini. Jadi fayakunu bil alif fi halati raf'i wa bil ya'i fi halatayn nasbi wal jari. Itu ya. Para mahadras Nusantara di mana saja berada. Kemudian wa idza asyarta ila syai'in ba'idin zitta alaihi bil kafi wahdaha. Jadi ketika isim isyarah itu menunjukkan makna yang jauh, maka ditambah dengan huruf kaf. Au ma'alami, atau ditambah dengan lam. Nah, tambahan huruf kaf ini, kafnya ini namanya huruf kaf lil khitab. Yang kedua, lam ini namanya lam lil bu'di. Contohnya ya, the. Kemudian the ini kan menunjukkan makna qarib, dekat. Kemudian kalau jauh, ila syai'in ba'idin zitta alaihil kaf, berarti ditambah ka, dzaka. Dzani, tambah ka berarti dzanika. Tani, tanika. Nah, kafnya ini namanya kaf lil khitab. Au ma'alami, atau disertakan dengan lam. Contohnya dza tadi ya. Dza tadi ditambah lam, jadi dzalika. Jadi ketika ditambah lam, maka itu juga menunjukkan lam khitab, lam apa? Lam lil bu'di. Menunjukkan lam yang menunjukkan makna jauh. Sehingga isim isyarah ini ketika ditambahi lam dan kaf, ini menunjukkan makna jauh, dzalika. Para mahadras Nusantara di mana saja berada. Nah, kemudian rubbama tuzadu, kadang-kadang ditambah qabla ismil isyarah, sebelum isim isyarah, hak tambih dengan hak tambih. Biasanya juga ditambah dengan hak tambih sebelum isim isyarah. Isim isyarah apa saja? Contohnya the. Kemudian ditambah dengan hak tambih sebelum isim isyarah, berarti menjadi hadza. Haknya hak tambih, dzanya isim isyarah. Hadza, hadzaka, atau hadza, hadzaka, hatanika. Nah, kecuali ketika ada lam. Kalau sudah ditambah hak, maka sudah tidak boleh lagi ditambah dengan lam. Contohnya hadzalika, tidak boleh. Lamnya harus dibuang kalau ditambahi dengan hak di sebelum isim isyarah. Tidak boleh dikatakan hadzalika, tapi harus dikatakan atau diucapkan hadzaka. Lamnya tidak boleh diucapkan. Contoh lagi, haulai. Tidak boleh haulailika. Tidak boleh. Bolehnya haulaika. Kenapa? Karena berkumpulnya hak tambih dan lamul bu'di ini tidak diperbolehkan dalam ilmu nahwu. Ya.
Sehingga dari sini isim isyarah bisa dikatakan bahwa isim isyarah merupakan isim yang dibuat menunjukkan sesuatu yang diisyarahkan, sehingga dia menjadi makrifat. Para Mahathir Nusantara di mana saja berada, demikian kajian tentang isim isyarah. Semoga bisa menambah pengetahuan dan ilmu dari semua para Mahathir Nusantara di mana saja berada, serta tidak lupa semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Jangan lupa like dan subscribe serta sebarkan untuk menambah keberkahan dalam dakwah. Salam sukses semuanya. Semoga kita semua dikumpulkan menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Salam edukasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.